Ya, selamat sore, Harinov. Ya, Ya, perlu dan saya juga disclaimer, kawan-kawan di tentu kami juga ingin minta perkembangan terbaru dari kepolisian, tapi belum bisa bergabung dalam dialog ini. Saya minta analisa Anda selaku kriminolog, Pak Edi. ya, Mencermati kasus ini ya. seperti apa pandangan Anda dulu? Ya, pertama memang ini menarik ya. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika misalnya kita lihat korban ya, Mhm. ditemukan dalam keadaan terkunci di dalam kamar ya, Ya. kemudian kepalanya dibalut oleh lakban ya. Tentu Hmm. ini akan menarik. Banyak pemikiran-pemikiran, Hmm. banyak pemikiran liar yang muncul ya. Apakah memang dia yang bersangkutan itu adalah meninggal karena bunuh diri atau mungkin ada orang lain yang melakukan pembunuhan ya. Oke. Dan saya kira memang ini perlu didalami sampai saat ini memang Hmm. hasil otopsi memang belum dikeluar ya, tapi kita harapkan nanti semua hasil otopsi ini akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan keraguan oleh masyarakat ya. Karena termasuk Oke. juga di situ ya, Hmm. hasil otopsi ini termasuk juga nanti akan kelihatan di dalam Hmm. misalnya apakah misalnya dia menenggak minuman atau Hmm. mungkin itu Hmm. akan muncul di dalam hasil otopsi. Seberapa tidak wajar kematian seperti ini, Pak, selama ini di tanah air? Ya, memang sih kalau ini kalau lihat kasus ini ya Mhm. sangat menarik, kemudian juga banyak pertanyaan pertanyaan muncul di dalam hati kita ya. Mhm. Bagaimana korban ini bisa meninggal, kemudian kenapa dia melakukan, kenapa dia meninggal ya, Mhm. kenapa dia tewas ya, apa yang terjadi pada dia ya, itu akan banyak Oke. sekali muncul dalam Mhm. pertanyaan kita ya. Mhm. Bahkan misalnya apakah betul dia bunuh diri dengan misalnya dengan keinginannya sendiri ya, ini juga masih banyak pertanyaan ya. Dan kemudian Oke. yang hal lain juga gitu, Mmm. kemudian dia dia meninggal karena penyebab apa ya, itu Baik. juga akan menjadi, dan itu semua nanti akan dijawab di dalam hasil Mhm. otopsi yang kita tunggu, kita tidak terlalu lama lagi akan keluar ya. Kalau kita lihat Pak, indekos yang ditempati kalau bisa dikatakan cukup, eee, dikatakan kelas menengah gitu Pak, yang ngekos di situ tentu punya Ya, penghasilan yang cukup, eee, mumpuni begitu ya Pak ya. Apalagi latar belakangnya juga ya. cukup baik Pak. Melihat latar belakang seperti ini Pak, apakah kerap terjadi ada kematian dengan level tertentu dan menjadi kecurigaan publik? Tentu saja memang demikian ya. Mhm. Saya kira memang apa yang terjadi ini sebetulnya tidak wajar ya. Kenapa Oke. tidak wajar? Mmm. Ya apalagi misalnya yang bersangkutan kan memang boleh dikatakan cukup memiliki pekerjaan yang bagus ya. Oke. Kemudian juga tinggal di situ ya. Tentu ini Mhm. juga akan menjadi banyak pertanyaan ya. Mmm. Dan kita harapkan memang ini semua akan terjawab ya. Karena Mmm. bagaimanapun juga termasuk saat ini Baik. kita minta kepada Polri agar melakukan pendalaman terhadap komunikasi yang dilakukan oleh korban Mmm. terhadap pihak tapi sama siapa saya. Baik. Ya, Baik. termasuk dia melakukan komunikasi, Mmm. kemudian itu juga akan menjadi memberikan petunjuk yang kuat nanti untuk Mmm. terbongkarnya apa namanya meninggalnya korban ini. Ada kaitan tidak Pak dengan pekerjaan yang dijalani oleh almarhum, ini informasinya tengah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Apakah ada kaitan ke arah sana, ada pressure yang tinggi nampaknya di pekerjaan kalau Anda melihat dengan kematian seperti itu? Eee, Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya, Mmm. tetapi lagi-lagi adalah kalau kami melihat memang perlu pendalamannya, perlu bukti-bukti yang kuat tentang ini ya. Mhm. Kenapa demikian? Karena memang ya mudah-mudahan saya berharap ya, penyidik itu akan mendapatkan semua komunikasi korban dengan pihak manapun juga saya kira nanti kita harapkan itu akan segera muncul ya, Mhm. sehingga itu akan memberikan suatu petunjuk yang kuat dan ada apa sebetulnya di belakang ini. Termasuk juga ada kecurigaan dari pihak keluarga, Pak. Sidik jari yang temukan hanya satu saja dari pihak, almarhum, tidak temukan sidik jari. Ada kemungkinan sidik jari lainnya, Pak, ini kecurigaan dari, pihak keluarga. Anda melihat, Iya. apakah sidik jari itu bisa dihapus, Pak, atau jejaknya bisa dihilangkan atau bagaimana di lokasi kematian? Eee, saya kira kita harus tahu Mmm. di dalam teori kriminologi bahwasanya tidak ada kejahatan yang sempurna, Oke. ya. Mhm. Artinya seperapi apapun juga, itu nanti akan muncul juga ya, pasti ada jejak yang tertinggal. Mmm. Pasti nanti akan ada ditemukan bukti-bukti yang mengarah, Baik. ya. Kalau memang Mmm. apalagi misalnya ada yang melakukan ini ya, tentu itu akan muncul ya. Dan Mmm. saya yakin sebetulnya Mmm. ini tidak sulit ya buat kepolisian untuk mengungkap ya kasus ini ya. Mhm. Cuman memang hanya saja saat ini Mmm. tinggal menunggu saja ya Baik. hasil
otopsinya seperti apa ya, Hmm. terus hasil komunikasinya dengan siapa saja, itu juga akan ditunggu ya. Kemudian Oke. yang bagus lagi adalah kalau ada Hmm. petunjuk misalnya CCTV, itu Hmm. juga sangat membantu pihak penyidik. Jadi ini hanya Oke, soal waktu saja, baik. saya yakin ini Hmm. pasti akan terbongkar ya. Ya, saya tentu berempati terhadap keluarga, tapi saya harus sebutkan ini, Pak, dengan Iya, kondisi yang cukup memprihatinkan, wajah full dililit lakban, Pak. Sempurna sekali nampaknya. Saya sudah iya, melihat langsung visualnya dari tim liputan. Anda tentu juga sudah melihatnya, Pak. Meskipun ini tentu harus hmm, di blur begitu di publik. Tapi kalau Anda iya. melihat sendiri, Pak, kasus ini, Pak, apakah memang ada kematian terlilit lakban full penuh di wajahnya, Pak? Saya kalau keyakin ya, saya nggak yakin ya, kalau Hmm. memang dia melilit sendiri ya. Oke. Kalau misalnya mukanya ya, Hmm. menggunakan lakban ya, saya kurang yakin sekali nih. Baik. Saya kira mungkin ada pihak lain yang melakukan atau melilitkan. Hmm. Nah, jadi inilah sebetulnya yang kita tunggu-tunggu ya. Hmm. Bagaimana itu bisa terjadi kemudian, kalau memang misalnya dia melakukan bunuh diri, kenapa juga harus seperti itu ya? Mhm. Ya kenapa misalnya tidak apa namanya dengan cara lain ya? Ini kan Hmm. masalahnya Hmm. kepalanya dibalut dengan menggunakan lakban. Ya. Oke. Kemudian ini Hmm. banyak menimbulkan pertanyaan kepada kita ya. Hmm. Saya kira hal seperti ini memang ini sampai sekarang ini menjadi misterius ya. Hmm. Dan saya berharap bisa ini terungkap cepat sehingga kita bisa diberikan gambaran sebetulnya Mhm. seperti apa kasus ini. Lebih dugaan kuatnya kemana, Pak? Di lakban pihak lain atau melakban sendiri wajahnya? Kalau Anda lihat visual yang sudah dilihatkan oleh kepolisian ke pihak awak media. Nah, sekarang kita lihat ya, Hmm. apakah mungkin misalnya korban itu melilit sendiri ya Hmm. mukanya dengan lakban atau kepalanya dengan lakban. Oke. Terus kenapa dia melakukan itu? Mhm. Saya Mhm. kira itu juga tentu akan menjadi pertanyaan ya. Kemudian Hmm. memang kalau kita lihat ya, dia terkunci di dalam kamar. Hmm. Tapi Betul. kita harus juga lihat ya, apakah memang kunci itu masih menggantung atau memang ada di dalam tergeletak kuncinya ya. Itu juga harus dilihat ya. Jadi bukan karena misalnya Hmm. memang betul ya, kita tidak tahu. Jangan-jangan misalnya ada orang yang keluar kemudian kunci memang ada di dalam, terkunci dari dalam ya. Perlu saya Tapi kita tambahkan. tidak tahu. Sebenarnya memang ini masih. Nah, Mohon maaf saya tekankan, Pak, informasi yang berkembang bukan ada kunci, Pak, tapi smart lock, tinggal di indekos yang tidak menggunakan kunci manual konvensional seperti yang kita punya, tapi smart lock, Pak. eh, Ya, ada kecanggihan di situ untuk masuk kejadian. ke ruang apa namanya, indekos, fingerprint. Tidak semua orang bisa masuk, artinya ini kan kecurigaan publik menjadi semakin menjadi Iya, tanya-tanya gitu ya, Pak, ya. Ini siapa yang iya. menjadi penyebab kematian ini? Tapi kalau dari analisa Anda, apakah Anda pernah menemukan kasus serupa, Pak? Ada kematian di dalam kamar sendiri dengan muka penuh dengan lakban? Eh, ini saya kira saya lama ya di Hmm. kepolisian ya. Baik. Hampir 30 tahun ada di kepolisian. Kemudian dulu saya sering ke TKP ya. Mhm. Ketika misalnya ada kasus pembunuhan, saya sering ke TKP. Kemudian ada kasus-kasus perampokan, saya juga ke TKP ya, untuk Hmm. memberikan suatu analisa tentang bagaimana peristiwa itu terjadi ya. Oke. Dan ini sebetulnya kalau menurut saya ini adalah agak baru ya. Hmm. Ada korban kemudian dibalut kepalanya dengan lakban ya. Hmm. Ini sungguh aneh sebetulnya menurut saya ya. Mhm. Penuh kecurigaan ya. Mhm. Memang inilah yang sampai saat ini masih misterius ya. Hmm. Ya, dan memang akan banyak pertanyaan dalam diri kita, Hmm. kenapa ini sebetulnya gitu ya? Hmm. Apa yang terjadi sebetulnya? Pak Edi Itu pernah banyak sekali muncul. Pak Edi pernah di kepolisian, tentu sudah banyak kasus yang Bapak tangani, Pak. Melihat kasus ini, Pak, ini Betul. arahnya ke kriminal, Iya. arahnya ke riwayat kesehatan, atau ke hal lain yang bisa Anda tangkap sebagai seorang pihak dari kepolisian dulunya? Ya. Hmm. Ya, pertama tentu saja memang ini memang semua Hmm. pada akhirnya didasarkan pada bukti-bukti yang ada ditemukan termasuk juga bukti percakapan handphone ya. Oke. Percakapan handphone ini sangat menentukan ya. Hmm. Ketika misalnya akan ada komunikasi dengan pihak lain yang mencurigakan, misalnya berantem ya, misalnya ada ribut ya, Mhm. dia ribut dengan orang lain ya, kemudian ya pasti akan muncul juga di situ ya. Baik. Atau juga misalnya kalau itu bunuh diri, Hmm. bunuh diri kenapa dia melakukan bunuh diri? Kemudian katanya sakit ya, terus sakit apa ya? Baik. Kenapa harus bunuh diri ya? Hmm. Dia sakit, kemudian udah berapa lama dia
menderita sakit ini. Apakah selama ini memang tidak ada solusi buat yang bersangkutan? Saya kira keluarganya juga, keterangan keluarga itu juga sangat membantu untuk mengungkap kasus ini ya. Karena dengan keterangan nanti semua, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya, itu akan sangat membantu untuk mengungkap kasus ini ya. Dan kalau dilihat Pak di media sosial, di akun Instagram almarhum yang open publik, semua bisa mengakses almarhum membagikan aktivitas dirinya mulai dari saat bekerja sebagai diplomat, kemudian melakukan hal-hal positif Pak. Kehobiannya ada skydiving, cukup positif begitu ya Pak aktivitas yang dilakukan, termasuk tadi statement dari teman-teman dari sekolah, anaknya baik, cukup produktif. Ini bagaimana Pak melihat profil dari almarhum ini Pak, dengan kematian yang bersangkutan? Ya, yang pasti memang kita yakin sepenuhnya bahwasanya korban ini adalah orang baik ya, itu ya pasti ya. Ya, tapi memang masalahnya orang baik pun juga bisa digunakan orang lain untuk berbuat jahat ya. Ya, tapi itu semua tergantung kepada itu, saya kira semua adalah baru tahap analisa ya, karena perkiraan kita ya, hanya mungkin tetapi memang terus terang di dalam hal ini saya semua kemungkinan itu bisa terjadi ya. Semua keraguan kita itu memang ada dasarnya ya. Termasuk juga misalnya ya yang bersangkutan ya dicari oleh keluarganya, kemudian ditemukan bahkan ditemukan meninggal di dalam kamar ya. Kemudian tapi memang yang disebutkan bahwasanya dia bunuh diri karena penyakit ya, apa iya gitu ya. Saya kira memang ini paling tidak keluarga akan bisa memberikan jawaban tentang ini. Pak, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang tentunya kolaborasi antara pihak Kementerian Luar Negeri, kemudian pihak Kemenlu, termasuk dari pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus tindak pidana perdagangan orang. Sejauh ini kalau menangani kasus tersebut, Pak, apakah ada level yang cukup bahaya untuk penyidik, kemudian pihak-pihak yang mendalami kasus tersebut, Pak, punya potensi bahaya tidak, Pak, untuk personal? Oh ya, saya kira pasti ya. Apalagi misalnya ada kepentingan orang ya, atau misalnya mafia-mafia di dalam hal TPP ya, perdagangan orang, itu juga memang sangat berbahaya ya. Kalau tidak hati-hati ya. Kenapa demikian? Karena ya ada usaha orang lain kemudian ditertibkan ya, tentu dia akan merasa terganggu ya. Atau mungkin ada kepentingan orang kemudian usahanya ya tidak direspon dengan baik ya. Itu juga bikin orang marah ya. Tapi memang itu saya kira analisa kita ya. Memang semuanya ya tergantung kepada hasil lapangan. Pak Edi, terakhir berapa lama kemudian Pak bisa diketahui hasil otopsi, hasil forensik ini? Karena kalau kita hitung cukup lama ya, kita menunggu statement dari kepolisian penyebab kematian ini cukup lama nampaknya. Apa yang menjadi kesulitan dari kepolisian mengungkap kasus ini? Kotak Pandoranya masih belum terbuka. Ya, saya sangat yakin ya dalam beberapa hari ke depan ya ini akan terbongkar ya. Saya yakin sekali karena memang saat ini kalau kita lihat memang Polri dalam hal ini dibantu oleh Polda Metro Jaya ya sedang melakukan pendalaman termasuk juga melakukan pengecekan ya, termasuk juga otopsinya ya. Termasuk juga misalnya yang paling menentukan itu di sini adalah komunikasi ya. Alat komunikasi yang digunakan oleh korban itu akan ditelusuri, itu akan akan dilakukan print out ya, dan itu akan muncul semua nanti ya. Kemudian juga yang kedua adalah tentang hasil otopsi. Itu juga nanti apakah misalnya dia meninggal karena misalnya dicekokin, itu juga akan kelihatan di dalam hasil otopsi ya. Dan semua itu akan memberikan suatu petunjuk kepada pihak kepolisian bahwasanya dia meninggal karena apa. Itu akan muncul. Kita tunggu dan yang pasti adalah semua dilakukan oleh kepolisian itu berdasarkan scientific crime investigation, adalah penyidikan ilmiah yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang kita harapkan. Tentu kita patut dukung selalu kepolisian untuk dalam mengungkap sebuah kasus karena sudah profesional dalam mengungkap sebuah kasus. Terima kasih untuk waktu Anda, Pak Edi Hasibuan, kriminolog dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore.